warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Igo MDR Channel. Salam sehat selalu buat para sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di konten ini atau di video kali ini Igo bersama salah satu ABK yang tidak mendapatkan gaji dan tidak mendapatkan suplai selama satu bulan dan beliau di sini orang India. Semoga aja nanti dengan masuknya di konten videonya Igo atau di kontennya Igo ini bisa mendapat tanggapan dari pemerintah India seperti itu. Jadi sebelum menonton video ini, para sahabat jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial yang Anda miliki. Baik, sekarang biar Bapak memperkenalkan dulu Pak ya. Ya, nama saya Henry. Saya sebagai Chief Engineer atau Kepala Kamar Mesin di Huta 710, Huta Marine Work Ltd. Saya bekerja di sini sudah 4 tahun. Gaji saya tertunda di perusahaan selama 10 bulan. Jadi saya asal Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia. Berdomisili di Sudiang, Makassar, Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak ya untuk perkenalannya Pak ya. Next, please introduce yourself. Hello, myself Saurabh Dhole. I am working Huta 710. Last 4 years I am in this company. 8 months we not receive salary, and here have very bad condition now. So we surviving here. Okay, thank you for your introduce Thank you. to the audience. Right now, I want to ask you, how long have you been staying here? In this vessel, Yeah, in this company. In this company, 4 years. Right. 4 years. last 4 years. Oke, next saya pengen nanya sampean Pak. Tolong selama berada di sini itu berapa bulan tidak mendapatkan gaji? Gaji saya yang tertunda ini kurang lebih 10 bulan tidak dibayar. Jadi tapi 2 bulan yang lalu saya dapat. Jadi ya artinya gaji saya ini mulai bermasalah sejak tahun 2017 yang lalu. Jadi delay 1, delay 2, delay 3 sampai sekarang sudah delay 10. Okay. Demikian. Right now, explain about your condition here. Okay. Explain maybe next if I wanna upload my video. Maybe there is your government to watching this video. So explain your condition here. My condition is very bad because we are no have Ikama. Last 3 months company not renew Ikama. 8 months not give salary. Food they not provide food. So we are arrange some money from another place or home and we are eat here. Okay, thank you for your explain. Maybe next, I hope your government in your place or your government in India, right? Yes, In India, watching this my video. Next, you have share my YouTube, okay? Okay. Okay. Explain. Tolong Pak di sini jelaskan Pak. Sampian sebelum berada di company ini sebelumnya berada di company mana Pak? Jadi sebelum saya join di perusahaan ini, saya join di Singapore Company. Singapore Company operation place di Malaysia dan Singapura. Kita bekerja di offshore untuk melayani rig di Petronas Malaysia. Saya berputus hubungan dengan Singapura tahun 2016 dan saya transfer ke Saudi di perusahaan yang sekarang ini. Awal mula saya di perusahaan ini lancar-lancar gaji, semua tidak ada masalah. Namun belakangan kami tidak tahu apa sebabnya, mungkin disebabkan karena COVID-19 juga sehingga tambah menjadi alasan perusahaan untuk menunda gaji atau bagaimananya, kami belum tahu pasti apa sebabnya. Iya. Sebelum berada di company ini Pak, di situ untuk gaji di situ lancar saja ya? Saya sebelum di company ini, di Singapore Company kemarin, gaji sangat lancar. Jadi tidak ada bahkan kami di kapal hanya menerima 20% gaji kita terima di atas kapal dan 80% home allotment. Jadi artinya home allotment gaji diterima oleh istri di rekeningnya di rumah. Dari pihak manajemen Singapura langsung kirim ke rumah gaji itu sebesar 80%. Jadi
kita POB-nya atau pay on board-nya itu hanya 20% yang kita terima. Terus berapa lama sebelum berada di sini di company lain, Pak? Itu berlayarnya kemana aja? Saya berlayar kemarin di Singapore company itu berlayar sampai ke Cina, Shanghai, Guangzhou, kadang ke Thailand, operasi di Thailand sana, kadang kita operasi di Labuan Malaysia atau Brunei. Jadi tidak tentu. Jadi selama saya di company yang kemarin itu kurang lebih 7 tahun, itu kita round the world posisinya. Bahkan kita punya armada juga ada yang beroperasi di Iran, negara Timur Tengah sini. Di korban ini, Pak, ya, ABK atau menjadi korban perusahaan atau company di kapal ini, Pak, ya, tidak hanya sampean saja. Cuman di sini saya mengambil Bapak untuk memperwakilan, dan mungkin Bapak di sini juga bisa menjelaskan beberapa teman yang ada di sini yang tidak mendapatkan gaji atau haknya. Baik. Jadi ada kami di sini orang Indonesia selama lima orang. 4 orang diantaranya itu bervariasi jaraknya. Ada yang 13 bulan tidak menerima gaji satu peser pun. Ada yang 12 bulan tidak menerima gaji 1 peser pun. Yang 13 bulan tidak menerima gaji 1 sen pun adalah bernama Fatul Amin. Dia bekerja di Huta 706 nama kapalnya. Posisinya jabatannya sebagai second engineer di sana. Dan yang satu lagi bernama Rahmat Andi Mangipung, dia sebagai able boat, dan dia sudah 12 bulan belum menerima gaji 1 sen pun. Yang ketiga nama Nahrudin Nakud, jabatannya sebagai master, sudah 11 bulan tidak menerima gaji. Terus yang terakhir namanya Jawahir, itu sudah bekerja selama 12 bulan. Namun dia pernah menerima gaji 3 bulan. Jadi gajinya ada 9 bulan yang belum terbayar. Adapun keempat orang tersebut datang ke Saudi Arabia dengan menggunakan visa ziarah. Visa ziarah dalam artian ini kalau mau dituntut secara hukum sangat lemah sekali, karena visa ziarah tersebut bukan untuk visa untuk bekerja. Jadi visa kunjungan. Beda dengan visa yang saya miliki. Kalau visa yang saya miliki adalah resident visa Iqamah. Jadi prosedur keberangkatan saya resmi, cukup baik agennya mengurus keberangkatan saya dengan melalui BPNP 2 TKI Jakarta di Ciracas, Kampung Rambutan. Demikian, Pak. Kan seperti ini, Pak. Tentunya untuk menjadi ABK di situ ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, Pak, ya. Seperti paspor, simenbook, buku pelaut, terus apa itu juga? Untuk sertifikat pelaut cukup banyak. Jadi mulai dari paspor. Yang saya tanyakan di sini, Kak, Pak, apakah teman-teman Bapak dan Bapaknya sendiri di situ sudah melengkapi atau sesuai dengan prosedural? Semua dokumen untuk pelaut, karena tanpa memiliki dokumen sertifikat yang keluar dari sekolah pelayaran yang ada di Indonesia, itu kita tidak bisa dikatakan sebagai pelaut kalau kita tidak memiliki training course yang seperti itu. Ada training, terus perlengkapan dokumennya seperti simenbook dan lain sebagainya untuk kelengkapan untuk sebagai passenger atau ABK, Pak. Jadi kelengkapan untuk ABK itu untuk pelaut seperti saya itu dilengkapi dengan, di luar dari paspor dengan buku pelaut, kita memiliki yang disebut COC, Certificate of Competency di bidang masing-masing. Jadi ada dua yang disebut COC, ada dua, satu untuk teknikal, satu untuk officer. Jadi kalau untuk teknikal itu COC-nya, nama COC-nya Certificate of COC-nya itu Certificate of Kompetensinya itu namanya Marine Engineer. Ada kelas 3, ada kelas 1, dan ada kelas 2 dan ada kelas 1. Demikian pula dengan Deck Department. Setelah kita miliki sertifikat tersebut, kita harus memiliki, kalau untuk Engine Department kurang lebih 11 sertifikat, mulai dari BST, Basic of Training, dilengkapi dengan sertifikat-sertifikatnya yang tidak bisa saya bukan, saya tidak mampu untuk menyebutkan satu persatu, namun ada cukup banyak. Kalau untuk kami COP-nya itu ada kurang lebih 11 lembar. Okay. Right now or next, maybe you have extension to your advice to your friend in your
Country. In your country, India. your country, advice to maybe you wanna explain, or do you wanna explain about your what is that experience in this board or this company? Explain to your friends. Anyone like to come in Huta, please ask your agent first. They got salary or not give, because here some people have stuck here last 1 year, they not receive salary, they even not take food, proper food. So please, if anyone like to come this company, make sure yourself first and inquiry everything about Huta Marine, and after that you take decision. Otherwise, please don't come in this company. Maybe what is the document? Explain to your government. Dokumen pasport, isimen bu, I have passport, I have PC, Simen book, CV, ikama. Ikama, and I have all original document from India and Saudi Arabia. Oke, baik, terima kasih para pemirsa ya. Di sini adalah keluhan dan informasi yang diberikan Nggak ada yang oleh melapor. korban Adika. Belum ada yang melapor, Dan Pak. kebetulan alhamdulillah saya bisa datang bersama SBMI, bersama Bapak Sueb sebagai kepala SBMI dan Bapak Roland Pak ya sebagai koordinator media informasi. media and information. Media and information. Media and information. One question, please. You know, in India, many people here can see you come here or not yet until now. Who? Your embassy Indian people. No. Community. No Community. community. Community Indian people not No see you in community. here. Yes. Even government. Even government don't know, because we are not complaining until now. If they complain, so they can take some action. But one people can't make any Why you not action. complain? Because I need some people. No, nobody, Almost nobody, 10 to 15 nobody, people. nobody no one know, be- nobody knows, nobody knows. Problem here. Yes, Yeah. nobody knows Okay. how to make. Nobody knows how to make, Make report. report. Okay, insya Allah by YouTube, Mr. Ego MDR. Ego MDR, Okay. we can share in Indian community in Jeddah. Okay. Then after, if some Indian people or community want come, maybe call to Mr. Ego Ego MDR. MDR or Mr. Andre, Henry. or you are what you are contact person, please, Your So name. my contact. My name Saurabh. and contact persons, You got- email or number cell phone. Cell phone number yeah. Yeah, in Saudi. 054 Yeah. 5918 530. Saurabh Dhole. Anyone like to contact me? Contact me. One more time. Contact number. 054 5918 530. Saurabh Dhole. Thank What you. you mean of Indonesian community and government Indonesia is coming here? Very, very strong. Very strong government. They cooperate all people. Yeah. Because we are still not complaining. That's why maybe we That's are why maybe complaining. that's Yeah, we are complaining. So our embassy also that's come and help us. But we need alone. No one like to complain. That's why we need 10 to 15 people. So we are complaining very strongly. Okay, thank you, Mr. Saurabh. Thank you. You can learn with Mr. Henry. Henry. Okay. Because Mr. Henry is contact me and me contact to Embassy Indonesia in Jeddah. Okay. Also we are coordinate for the community, Mr. YouTuber Indonesia. Okay. Thank you very much. Jadi seperti ini para sahabat ya, di sini adalah korban yang di ABK yang tidak mendapatkan gaji atau tidak mendapatkan suplai makanan selama 1 bulan Pak ya. Jadi saya pesankan kepada atau sarankan kepada para pemirsa khususnya yang ada di Indonesia, sahabat-sahabat Ibu MDR semua ya, jika ingin menjadi TKI baik dari sebagai atau di darat maupun di laut, tentunya di situ benar-benar diperhatikan ya. Jangan terlalu tergiur dengan gaji yang besar, diiming-imingi dengan fasilitas yang baik seperti itu. Jadi di situ benar-benar diperhatikan seperti itu. Seperti ini Bapak ya. Mungkin ada pesan Pak. Pesan saya kepada teman-teman pelaut yang mau berangkat ke Saudi agar supaya memperhatikan work agreement-nya yang legal formal. Artinya legal formal dalam artian agar teman-teman pelaut yang mau dikirim ke Saudi itu memiliki payung hukum
yang kuat. Jangan sekali-sekali datang berangkat dengan menggunakan multiple visa atau visit visa atau visa ziarah. Karena visa tersebut nyata-nyata tertulis di dalam visa tersebut bahwa this visa not permit for work. This visa not permit for work. Artinya visa tersebut tidak untuk bekerja, tetapi dimanipulasi oleh agen dan perusahaan sehingga visa itu dipakai untuk bekerja di sini secara ilegal atau unprocedural. Yang jadi perhatian teman-teman sekalian adalah apabila Anda mengalami kecelakaan kerja, maka Anda tidak mendapatkan hak-hak Anda dalam bentuk apapun. Syukur-syukur kalau Anda masih hidup. Kalau Anda mati misalkan dalam kecelakaan tersebut, maka mayat Anda tidak bisa dipulangkan ke Indonesia dan mungkin kuburan Anda tidak diketahui di mana keberadaannya. Bahkan bisa-bisa mungkin mayat Anda dijadikan bahan praktikum oleh fakultas kedokteran di beberapa rumah sakit atau di luar negeri sana. Demikian, itu harapan saya buat teman-teman. Dan yang kedua, tolong Bapak dalam hal ini Departemen Hubla, Dirjen Hubla Republik Indonesia agar memberi perhatian penuh terhadap agen-agen yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri, khususnya pelaut, agar mengirim mereka sesuai dengan prosedur yang berlaku. Demikian Pak, terima kasih. The best. Tentunya seperti ini para sahabat ya. Yang menjadi korban kapal pesiar atau Kapal tunda. Kapal tunda. Kapal towing. Nah, kemarin saya juga mendapatkan informasi atau di dunia maya di situ juga ada kapal Cina, bahkan orang Indonesia ada yang dibuang ke laut. Ke laut ya, dilarung. Bahkan juga mayat itu sampai ditaruh di freezer. Di freezer seperti itu. Mungkin Bapak Hendri ya, Ya. Hendri pengen ngobrol dengan Mister Saurabh. Ya. Okay, Saurabh. If you have time, you collect your friend, your people, 5 to 6 person like that to be share with them, to be make a report to your embassy, so that you can get your rights, yeah, regarding your salary, your ikama and everything. Because I know this is very live for us. We are here same situation. We are one unit corporate. Yes. So that's why I hope this video can you can share. And all people will see then to be open the mind, yes. open our mind to be make the right way for this condition like that. Okay, thank you Kanesh for your collaboration for me. Right now I'm sorry because I have English and not very well. If there's something wrong with my pronunciation or grammatical, I'm sorry. So kok sampai bapaknya ini mendapat perhatian baik dari KJRI maupun dari SBMI, Pak? Nah, jadi begini. Sebetulnya untuk pelaporan ini sebetulnya saya tidak ada niat untuk pelaporan karena saya masih positif thinking terhadap perusahaan. Jadi tatkala selama ini saya kan bertugas bukan di kapal ini, tapi saya bertugas di kapal Huta 709 yang berada di Ras Al Khair, Dammam sana. Jadi pada tanggal 2 tanggal 2 Oktober, saya saya terbang dari Dammam ke Jeddah untuk transfer kapal. Jadi dari kapal 709 saya ditransfer ke 710 di Jeddah dengan via Saudi Airlines dari Dammam ke Jeddah untuk transfer untuk mengoperasikan kapal ini berangkat ke laut, berangkat ke pelabuhan berikut. Namun setelah saya tiba di Jeddah sini, saya amati teman-teman yang 4 orang ini yang memakai visa kemari, itu mereka tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diharapkan. Artinya saya tanya mereka bahwa mereka tidak dapat makan dan mereka juga tidak dibayar gajinya. Sehingga timbul rasa keraguan saya bahwa saya kan gaji saya memang 10 bulan tidak dibayar, tapi itu sudah lama, jadi kadang-kadang 3 bulan dapat
Jadi masih bisa saya manage keluarga. Tetapi setelah saya tiba di sini, saya lihat makanan tidak ada dan saya datang sebagai chief engineer punya tanggung jawab untuk secara keseluruhan keberadaan ABK di atas kapal. Jadi saya datang ke kantor manajemen untuk melapor. Saya pertama kirim email untuk minta makanan tapi tidak ada balasan, sehingga setelah itu saya tindak lanjuti dengan minta transportasi dari kantor supaya dijemput ke kantor, saya ada perlu. Dan alhamdulillah transport tersebut diberikan dan saya datang ke kantor untuk meminta provision agar disuplai ke atas kapal karena kita butuh provision untuk makan. Saya dijanji bahwa besok akan disuplai atau 2 hari ke depan akan disuplai provisionnya. Saya tunggu sampai 2 hari tidak datang. Saya datang lagi ke kantor, saya bilang kenapa provision tidak dikirim sedangkan ini kita sudah kehabisan makanan. Dalam artian saya jelaskan sama pihak manajemen saya bilang our stomach cannot waiting for your promise regarding provision. So please take action as soon as possible. Then he said what we'll do, we already send email to the main office but still waiting reply until now. Saya bilang okay, if like that we are okay, if like that change we if like that change plan. I mean to say change plan is we are not request food we are not request provision from company because the company condition is very bad. So that please give me money 12,000 because of we have 12 person on board. Then give me 12,000 for cash advance. When our salary coming, you can Deduct this money. Then he promised, okay, we will arrange for next 2 days or 3 days. After that, 3 hari kemudian saya datang lagi, uang itu tidak ada, untuk pinjaman untuk uang makan ini tidak ada. Jadi saya bilang, okay, if there is no 1,000 per head, please arrange for us 500. So I need 6,000 reals to be deduct with to be divided with my friend 500 per person. Then the money will be shared little by little to be by our provision. Then our management again promise for us, okay, I will arrange jadi ini until 3 days. Jadi seperti ini, dia dijanjikan tapi tidak datang. Tidak datang seperti itu para sahabat ya. Tidak datang. Dan setelah itu karena kondisi selama 1 minggu saya amati makanan tidak ada, sementara uang yang di kantong saya sisa 40 real, saya sudah ketakutan sehingga saya mencari jalan untuk melapor. Jadi saya tanya ke teman untuk mencari di mana saya pergi melapor karena saya sudah mengirim laporan via SMS ke KJRI call center. Direspon email saya hanya melalui sebatas WhatsApp saja, tetapi tidak ada klarifikasi nyata, sehingga satu saat ada teman saya yang memberikan nomor, entah sudah dapat nomor di mana, yang atas nama Pak Agus di Riyadh dari SBMI, dan dari Pak Agus itu memberikan nomor saya ketua SBMI Jeddah yang bernama Pak Sueb. Dari Pak Sueb itu lah yang memfollow up ke KJRI sehingga KJRI sudah datang kemari untuk memberikan bantuannya. Jadi alhamdulillah Bapak ya. Alhamdulillah. Tindakannya atau solidaritasnya SBMI sehingga di sini juga direspon baik oleh KJRI sudah datang pada hari Senin yang lalu, dan hari Selasa dari pihak KJRI sudah datang ke kantor pusat untuk ketemu dengan company Human Capital Manager. Dan Human Company Capital Manager tersebut menjanjikan kepada pihak konsuler bahwa we will resolve their problem within this week. But until now 1 week already passed, so we are waiting again for the next week. We don't know the progress until now, so let me waiting for the. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi seperti ini para sahabat ya, ini adalah keluhan sebagai ABK ya, keluhan dan sebagai korban ABK tentunya para sahabat ya. Jadi semoga aja ini dijadikan pengalaman oleh para sahabat pemirsa yang ada di Indonesia, khususnya semua bagi TKI devisa semua. Semoga aja di sini bermanfaat dan semoga aja di sini para korban ABK mendapat respon yang baik dan semoga cepat mendapatkan haknya dan kembali pulang ke negara masing-masing, khususnya Indonesia. Dan
India. 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 I Sekian, hope terima kasih. I hope in the moment this video live can see by India Embassy, Filipino Embassy and Pakistan Embassy to be help all our crew in 710. Thank you. Oke, thank you very much. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.